jaga betul. Di mana letak iman? Di hati. Ya. Bukan di mulut, bukan di sorban, bukan di peci, bukan di pakaian, tapi di hati. Ya. Jadi iman ini bisa ditanamkan di hati masing-masing dengan pakaian yang berbeda-beda. Ya. Bisa iman itu ditaruh kepada pejabat, bisa ditaruh oleh Allah kepada petani, bisa ditaruh oleh Allah kepada pengusaha, bahkan bisa ditaruh oleh Allah kepada gembel sekalipun. Itu iman. Dengan adanya iman, hidup akan terkendali. Nah, oleh karena itu saya pesan kepada Ananda Ajidan, pegang teguh iman. Nah, bagaimana kita meningkatkan iman? هل أتى على الإنسان حين In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah itu sungguh tidak akan terhitung. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, meskipun air laut menjadi tintanya, semua dedaunan di muka bumi jadi kertasnya, batang, dahan, dan ranting menjadi penanya, habis semuanya terpakai untuk mencatat rahmat Allah, itu belum selesai. Itu banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita baru merasa pentingnya rahmat itu kalau dia sudah nggak ada. Kalau masih ada, kayaknya enteng-enteng aja. Kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala, rahmat Allah itu dibagi kepada berapa bagian. Ada yang penting kita miliki, ada yang sangat penting kita miliki, dan ada yang lebih penting kita miliki. Ya, kalau yang penting kita miliki itu adalah sandang, pangan, dan papan. Itu sangat penting. Nah, bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita kalau yang tiga ini tidak ada? Sandang, pangan, papan. Apa yang mau kita pakai, apa yang mau kita makan, dan apa yang kita tempati. Nah, ini penting kita miliki. Ya, sandang, pangan, papan. Tetapi ada yang sangat penting kita miliki, kesehatan. Itu sangat penting. Duitnya banyak, tapi kalau sakit-sakitan nggak nikmat juga. Ya, uang kita banyak, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Yang makan ini kolesterol, ini darah tinggi, udah habis. Nah, itu karena badan sakit. Maka saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat daripada menyembelih ayam sehat tapi kita sakit. Ayam sakit kita potong, cuman kita sehat. Begitu desok, habis juga 2-3 mangkok. Tapi ayam sehat yang kita potong, kitanya sakit. Ngelihat aja udah enak. Nah, nggak enak. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kesehatan itu sangat penting. Kadang-kadang kita korbankan harta kita yang sudah kita tumpuk, kita cari demi untuk kesehatan. Nah, cuman terasa pentingnya sehat itu kalau sudah sakit, Pak. Kalau lagi sehat kadang-kadang terasa nggak begitu penting. Ya, udah hilang, nah baru terasa penting.
Beli obat satu saja kadang ada yang obat satu pel aja sampai 2 juta satu biji, gitu. Itu pentingnya, gitu. Nah, cuman itu Bapak Ibu, ketika kita masih sehat ini, kadang-kadang kita tidak menggunakan kesehatan itu ke arah yang diridhai Allah. Karena dia sehat, lalu dia begadang malam, begadang terus. Karena dia sehat, lalu dia tidak melaksanakan ibadah. Karena dia sehat, lalu kemudian dia berbuat semaunya. Tapi begitu dia sakit, nah baru bertaubat, baru ingat Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rahmat yang diberikan Allah pada kita ini, apapun modelnya, apapun bentuknya, kalau kita pandai mensyukurinya, insya Allah itu jadi nikmat. Tapi kalau tidak pandai mensyukurinya, rahmat akan menjadi laknat. Ya, makanya diingatkan betul oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku itu akan aku tambah. Cuman kalau kau tak pandai mensyukuri, asal tahu aja, azabku itu pedih sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terasa ya nikmat itu berharga betul kalau dia sudah nggak ada. Maka ketika rahmat itu datang, kita syukuri supaya jadi nikmat. Banyak contoh Bapak Ibu yang saya hormati, orang dikasih rahmat tapi tidak pandai mensyukuri, akhirnya jadi laknat. Ada sebuah kisah gitu ya. Ada seorang bapak. Seorang bapak ini punya anak 3 orang. Suami istri berlima, tambah 1 pembantu berenam, 6 orang. Isi rumah itu ada 6 orang, suami, istri, anak 3, tambah pembantu 1. Duitnya banyak. Pas musim doren, dia beli doren. Masing-masing mereka dapat bagian 2 buah doren. Anak yang tua dapat 2, nomor 2 dapat 2, nomor 3 dapat 2. Nah, begitu juga pembantu, bapak, ibu masing-masing dapat 2. Dia beli 12 biji. Giliran dibuka, yang tua ini milih yang gede. Nah, dia merasa yang tua, dia pilih yang besar. Adiknya ini agak kecil. Begitu dibuka, punya kakaknya ini yang doren gede ini, badannya saja yang besar tapi rasanya anyep. Punya adiknya itu kecil tapi manis. Akhirnya direbutlah sama si kakak. Nggak boleh sama adiknya, bertengkarlah adik sama kakak. Begitu bertengkar, berpukul-pukulan, nangislah, dilerailah sama si bapak. Nah, nggak mempan juga, marahlah ibunya. Ibu marah, dipukulnya anaknya, dipukul si ibu. Tambah nangis si laki-laki yang tua ini, nangis karena yang tua yang dipukul. Kena anak yang tua ini kesayangan bapaknya, ibunya memukul anak yang tua, bapaknya memukul ibu. Berantemlah serumah. Ibu tidak terima dipukul, nangis, pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya ngambek, nggak mau pulang. Ujung-ujung minta cerai gara-gara doren.
Nah, ini yang lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Rahmat Allah yang seharusnya dinikmati dengan bahagia, dengan seksama, dengan bersama, tapi pada akhirnya berujung malapetaka. Tetangga sebelah tukang becak mulai mengayuh becak, lewatlah di tumpukan orang jual doren. Terbetiklah di hatinya, ya Allah berilah saya rezeki, saya akan beli doren untuk anak istri di rumah. Dapatlah rezeki, pulang beli 1 biji, nggak banyak-banyak, cuma 1 biji lah yang bisa dibeli. Sampai di rumah dikasihkan sama istrinya. Mikirlah si istrinya ini, kalau ini dibuka 1 biji ini, anak ada 3 orang, tambah suami istri berlima, nggak cukup nanti. Kebetulan ada ketan, dimasaklah sama si istri, makan ketan campur doren, rame-rame berlima sekeluarga, ketawa-ketawa perut kenyang. Gara-gara doren 1 malah mereka bahagia. Nah, pandai mensyukuri. Nah, yang satu nggak pandai mensyukuri. Maka saya bilang tadi, rahmat Allah kalau pandai mensyukuri akan menjadi nikmat. Tapi kalau tidak pandai mensyukuri akan menjadi laknat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu betul untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi bagaimana cara kita untuk bersyukur? Rasanya gampang kita menyebut bahwa kita perlu bersyukur, tapi begitu kita praktekkan tidak semudah kita sebutkan. Ya. Tidak ada orang bisa bersyukur kalau dia hanya melihat materinya. Contohnya, ada seorang kepala perusahaan, ya, katakanlah seorang pimpinan lah di satu instansi. Lalu dia memilih karyawan yang teladan. Ya, dipilihlah 3 orang karyawan teladan. Setelah ditemukan 3 orang yang karyawan teladan ini, masing-masing dikasih hadiah mobil Pajero. Lumayanlah dapat Pajero. Nah, karena mereka sudah bekerja di situ dan kemudian mereka juga pegawai teladan. Masing-masing dikasih hadiah mobil Pajero. Yang pertama dikasih, wah senangnya bukan main, karena memang sudah lama diinginkan. Dia tidak peduli dari mana dapat, apa dapat dibeli, apa dapat dikasih orang, tidak penting. Yang penting dia punya. Nah, yang dilihatnya mobilnya. Dia tidak melihat siapa yang memberi. Nah, orang semacam ini sulit akan berterima kasih, sulit akan bersyukur. Karena yang dilihatnya barangnya. Yang kedua dikasih, dia senang sekali, bukan karena barangnya tetapi karena manfaatnya. Dia juga sebagai seorang pengusaha di tempat di usaha dia, dengan adanya mobil itu dia bisa bekerja lebih intensif dan kemudian lebih banyak yang bisa dikerjakannya. Jadi kendaraan itu ada manfaatnya. Jadi yang dilihatnya itu manfaatnya. Dia tidak penting melihat siapa yang memberi. Dua-duanya ini akan sulit untuk berterima kasih, sulit untuk bersyukur. Karena yang pertama dilihat barangnya yang dia inginkan, yang kedua dilihat manfaatnya. Nah, yang ketiga senang dia dikasih, bukan karena barangnya, bukan karena manfaatnya, tapi karena dia mendapat perhatian dari pimpinan. Nah ini yang bisa berterima kasih, yang bisa bersyukur.
Karena yang dilihatnya bukan barangnya, bukan manfaatnya, tetapi orang yang memberinya itu. Sekian banyak karyawan, nah dia yang mendapat perhatian. Jadi di hatinya dia tidak gembira dengan adanya barang, tidak gembira dengan manfaatnya barang, tetapi dia gembira karena mendapat perhatian khusus dari pimpinan. Nah, sehingga dijaganya betul barang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini gambaran. Kita ini kadang-kadang seperti itu. Allah kasih kita rezeki, katakanlah duit, gitu ya. Kalau dikasih banyak, senang. Tapi kalau dikasih sedikit, menggerutu, dikit amat. Nah, orang yang hanya melihat nominalnya akan sulit berterima kasih. Contoh, seorang suami pulang ke rumah pas gajian, ya katakanlah gajinya mingguan, setiap hari Sabtu gajian. Pada suatu waktu dapat gajian lebih dari yang biasa, katakanlah 10 juta. Kira-kira ibu-ibu kalau suaminya pulang gajian dapat duit 10 juta, senang nggak? Senang banget. Tapi minggu berikutnya si suami ditay-toy pulangnya, ya kayak nggak bersemangat. Kenapa bang? Waduh, nggak cair gaji minggu ini, duit nggak punya. Kira-kira senang nggak? Senang juga, nggak ada duit. Ya, senangnya kalau ada duit. Kalau nggak ada duit nggak senang. Ya, kenapa? Karena yang dilihatnya ada dan tidaknya duit. Dia tidak melihat siapa yang memberi ketetapan ada dan tidak. Kalau yang dilihatnya itu yang memberi ketetapan, Allah memberi ketetapan pada minggu itu dia mendapatkan rezeki, dia bersyukur. Pada minggu berikutnya dia tidak mendapat, dia bersabar. Kenapa? Karena bukan ada dan tidak yang dilihat adalah Allah memberi ketetapan padanya. Nah, pada si bapak itu. Jadi dia tidak menggerutu karena nggak ada, ya, tidak begitu bergembira kalaupun ada, karena semuanya itu adalah ketetapan Allah. Nah, begitulah kita ini, apapun yang kita terima, entah jabatan, ya, entahlah rezeki duit, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau yang kita lihat itu adalah materinya, itu seringkali kita lupa siapa yang memberi. Ya, sebab apa yang kita terima ini, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir mainan hidup. Ya, kita ini kan ibaratnya lahir ke bumi ini kan nunggu mati. Ya, lahir nunggu mati. Supaya tidak bosan nunggu matinya, dikasih mainan sama Allah. Ya. Ada yang dikasih jabatan, dikasih rumah, dikasih duit, dikasih anak, dikasih istri atau suami. Itu mainan hidup. Ya. Banyak orang terlena dengan mainan. Ketika kita terlena dengan mainan, lupa tujuan. Ya, kita jangan sampai terlena. Ya. Ada seorang anak, katakanlah anak itu masih berumur 2 tahun atau 3 tahun lah. Lalu si bapak pergi ke pasar beli mainan, mobil-mobilan yang pakai remote. Sampai di rumah dikasihkan sama anak. Wah, senang betul si anak itu main, karena dapat pemberian dari si bapak. Ya, mulai main-mainlah mobil itu. Sedang asik dia main, ya deh, diambil sama si bapak. Nah, begitu diambil pasti nangis.
Dia nggak mau tahu siapa yang memberi, siapa yang mengambil. Yang dia tahu mainannya kena ambil. Itu anak kecil, Pak. Dia nggak mau tahu siapa yang memberi, siapa yang mengambil. Yang dia tahu mainannya diambil orang. Maka dia nangis. Nah, di kita kadang-kadang seperti itu, Pak. Kita dikasih jabatan misalnya. Senangnya kan kita kasih jabatan. Ya dah. Tapi begitu dicopot misalnya, pasti menggerutu. Dikasih kita senang, dicopot menggerutu. Kenapa? Karena yang kita lihat itu adalah jabatannya sudah tak ada lagi. Kita tidak melihat siapa yang memberi jabatan itu. Ya, entah jabatan sebagai presiden, sebagai pimpinan, sebagai apalah, ya. Itu semua mainan semua. Banyak di antara kita ini terlena dengan mainan, sehingga lupa tujuan hidup kita. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Apa yang diberikan Allah kepada kita sebagai rahmat dari Allah, kita gunakan dengan baik sehingga kita pandai bersyukur dengan apa yang ada tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semua apa yang kita terima ini tujuannya apa? Untuk kepentingan hidup kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kepentinganmu untuk akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Gunakan apa yang sudah Allah berikan padamu untuk kepentingan akhiratmu. Jadi mencari untuk akhirat maksudnya apa yang Allah berikan pada kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Jangan kamu lupa bagianmu di dunia sekarang. Artinya kita juga berusaha untuk kepentingan kita di dunia ini. Tapi apa yang kita dapatkan, apa yang diberikan Allah pada kita, gunakan kepentingan akhirat. Sehat kita, gunakan kesehatan untuk kepentingan akhirat. Dengan sehat kita bisa beribadah. Dengan sehat kita bisa bekerja dengan tekun, mencari nafkah, gitu ya. Dengan sehat kita bisa membantu orang lain dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Harta diberikan Allah pada kita, gunakan harta untuk kepentingan akhirat. Mungkin bisa kita ibadah haji, mungkin kita bisa bersedekah, membantu orang fakir miskin. Ya, jangan sampai kita numpuk duit sampai triliunan, sampai dimakan rakyat, ya. Akhirnya tidak bermanfaat. Tapi gunakan apa saja yang diberikan Allah pada kita, kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Dengan tidak melupakan kehidupan kita di dunia. Jadi ada bagian-bagian yang kita sisihkan untuk dunia tetapi untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih diutamakan ketimbang dunia. Ya. Ada orang bicara harta tidak bisa dibawa ke akhirat. Ya. Saya pikir kalau kita yang membawa memang nggak bisa, apa berat. Ya, minta tolonglah sama kawan. Duit kita banyak, mau kita bawa ke akhirat, nggak bisa, berat. Nah, minta tolong sama kawan, kasihkan sama fakir miskin, kasihkan sama pengurus masjid. Mereka yang bawa, nanti di akhirat kita terima. Nah, kasihkan kepada anak-anak yatim. Nah, itu untuk minta tolong. Sebab kadang-kadang Bapak Ibu kita merasa bangga telah menolong orang lain. Nah, tapi sesungguhnya sebenarnya kitalah yang minta tolong kepada orang. Ada satu kisah dulu berapa tahun yang lalu, ada teman saya cerita, Buya katanya kira-kira nih salah nggak saya ini? Kenapa Pak Haji? Enggak, tadi pagi katanya ada orang datang ke rumah, ya sambil nangis katanya. Katanya kenapa Pak? Mau pinjam duit Pak Haji katanya.
Ada tamu di rumah dari subuh tadi sampai siang ini nggak mau pulang kalau nggak saya bayar utang saya. Jadi saya nggak punya duit, saya minta tolong sama Pak Haji, tolong dulu pinjamkan saya duit untuk bayar utang saya biar tamu itu bisa pulang kan. Dia nggak mau pulang kalau nggak saya bayar. Emangnya utang Bapak ada berapa? Nggak banyak, apa cuma 100.000. Cuma saya nggak punya duit, ada. Ya sudah, kata Pak Haji. Masuklah dia ke kamarnya, keluar bawa uang 200.000. Yang 100 ini bayarkan ke utang. Yang 100 ini sebagai tambahan belanja keluarga. Waduh, terima kasih banyak Pak Haji, katanya, saya sudah ditolong. Insya Allah yang 100 ini saya kembalikan Pak Haji. Gak usah terima kasih ke saya. Justru saya yang harus berterima kasih kepada kamu, kata Pak Haji. Lah, kan Pak Haji yang nolong saya, kata si tamu tadi. Zahirnya ya, saya menolong kamu ngasih duit 200.000. Tapi sebenarnya hakikatnya justru kamulah yang nolong saya. Ketika kamu datang ke rumah ini, seolah-olah kau bicara kepada saya, Pak, mumpung Allah kasih rezeki kepada Bapak, biarlah saya tolong, saya bantu Bapak bawa sampai ke akhirat. Kalau kamu nggak datang, mungkin sudah ke WC. Tapi karena kamu datang, maka uang 200 kau bawa sampai ke akhirat. Jadi yang nolong saya, yang menolong itu siapa? Ya kamu nolong saya, bukan saya yang nolong kamu. Zahirnya iya, kamu yang saya tolong, tapi pada hakikat sebenarnya justru kamulah yang menolong saya, bukan saya yang nolong kamu. Ini boleh dikatakan positive thinking, berpikir secara positif. Cuman nggak banyak orang yang berpikir seperti itu. Kebanyakan kita, kalau kita menolong orang, kita merasa kita yang menolong orang, tidak merasa kita kalau sebenarnya kita minta tolong kepada orang. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, rahmat yang kedua ini adanya kesehatan itu sangat penting, kata Buya Hamka, ya. Jadi yang penting itu sandang, pangan, dan papan, tapi yang sangat penting kesehatan. Ada satu hal yang lebih penting lagi, yaitu iman. Nah, tidak semua, Pak. Kalau sandang, pangan, papan, dan kesehatan itu diumbar oleh Allah. Yang rajin ibadah dikasih, yang nggak mau ibadah pun dikasih sehat, dikasih duit, dikasih harta. Tapi kalau iman nggak semua, Pak. Sebanyak ini manusia di dunia, tidak semuanya beriman, tapi semua mendapatkan harta, mendapatkan sandang, mendapatkan pangan, mendapat kesehatan. Tapi dapat iman, tidak semua. Nah, ini yang lebih penting. Jadi oleh karena itu, ya, iman inilah yang perlu dijaga. Nah, Ananda Al-Zidan yang sekarang akan menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian, saya pesan, pegang teguh iman. Ya, kalau hidup tanpa iman, tidak ubahnya seperti mobil tanpa setir. Nggak bisa diarahkan kemana-mana. Hidup tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir, bagaikan kapal tanpa nakoda. Mesti akan jalan kemana-mana, masuk jurang. Nah, oleh karena itu iman itu harus dijaga betul. Di mana letak iman? Di hati, ya. Bukan di mulut, bukan di sorban, bukan di peci, bukan di pakaian, tapi di hati. Ya. Jadi iman ini bisa ditanamkan di hati masing-masing dengan pakaian yang berbeda-beda. Ya. Bisa iman itu ditaruh kepada pejabat, bisa ditaruh oleh Allah kepada petani, bisa ditaruh oleh Allah kepada pengusaha, bahkan bisa ditaruh oleh Allah kepada gembel sekalipun.
Itu iman. Dengan adanya iman, hidup akan terkendali. Nah, oleh karena itu saya pesan kepada Ananda Ajidan, pegang teguh iman. Nah, bagaimana kita meningkatkan iman? Ya, untuk meningkatkan iman kan sering kita baca di spanduk, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Itu kan himbauan. Tapi kadang-kadang himbauan itu tanpa solusi. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa itu? Bapak Ibu yang saya hormati, meningkatkan iman itu harus kita mengenal siapa yang kita imani. Ya, kita beriman kepada Allah. Sudahkah kita mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita akan taat kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Kadang-kadang yang kita kenal baru sebatas nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Kata siapa? Kata mak, kata bapak, kata guru, kata buku. Tapi kamu sudah tahu nggak siapa yang bernama Allah? Nah, itu yang nggak tahu. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya hormati, kelemahan kita zaman sekarang ini kadang-kadang baru sebatas tahu nama. Sehingga meki-meki si muazzin dari masjid, hayya ala sholat, nggak tergerak mau sholat. As-sholatu khairum minan naum, dipeki-peki kan, masih juga narik selimut, nggak mau bangun. Kenapa? Nggak tahu siapa yang manggil. Yang dia tahu cuma si muazzin. Dia nggak paham si muazzin itu siapa, itu suara siapa. Kalau dia paham Allah yang memanggil, pasti dia akan bangun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, orang-orang beriman itu begitu disebut Allah, tersentuh perasaannya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu nggak tersentuh. Misalnya, ini contoh ibu-ibu, umpama ibu-ibu pulang ke rumah, ya, lampu mati, hujan gerimis, gelap, ketemulah seseorang. Ibu mau kemana? Mau pulang. Waduh, hati-hati Bu, itu di bawah pohon itu ada kuntilanak. Diberi informasi ada kuntilanak, takut nggak Bu? Takut ya. Tapi dipanggil hayya 'ala shalah, mari salat. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, disebut Allah, takut enggak? Tersentuh enggak? Kenapa ketika disebut kuntilanak kok gemetar, tapi disebut Allah enggak ada rasa? Karena boleh jadi dia lebih kenal sama kuntilanak ketimbang sama Allah. Kalau kuntilanak kenal betul dia, ya, rambutnya panjang, kalau dia ketawa melingking begitu, ya, takut. Tapi kalau dengan Allah belum kenal, makanya nggak tersentuh. Jadi begitu kita mengenal Allah pasti akan tersentuh. Tapi kenapa nggak ada getaran? Karena memang belum mengenal. Nah, ini kelemahan kita zaman sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, para koruptor itu, ya, dalam KTP-nya Islam. Kalau ditanya beriman, siapa Tuhan? Pasti Allah. Tapi kenapa masih terjerumus? Karena Allah yang dia imani, dia belum mengenalnya. Inilah tugas kita Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membina diri kita, kenali dulu Allah itu. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu kenapa kau tak lihat? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhanmu, kembali ke Allah. Di mana kita kembali ke Allah itu? Wa fi anfusikum, dalam dirimu.
Cari di dirimu itu. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu kata Allah lebih dekat dari urat nadimu. Tapi kau nggak ketemu, karena nggak kenal. Ya, nggak ketemu Allah, kenapa nggak kenal? Tugas kita mengenalnya dulu. Kalau sudah kenal Allah, pasti akan terarah hidupnya. Saya ambil contoh, Pak. Ada seorang anak pesantren, ya, seorang santri. Dia itu mulai mondok dari kelas 1 sampai selesai sekolah, mengabdi di pondok itu. Hitung-hitung sudah 17 tahun tinggal di pondok, mengabdi kepada Pak Kiai. Mikirlah kemudian si santri ini tadi, saya sudah 17 tahun di sini, rasa-rasanya kepingin pulang. Akhirnya dia ngomonglah sama Pak Kiai. Pak Kiai, pertama saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diizinkan untuk mondok dan mengabdi sama Pak Kiai di sini. Tanpa terasa sudah 17 tahun saya di sini. Sekarang saya minta izin, saya mau pulang kampung Pak Kiai. Ada rencana membuka pondok juga di kampung untuk mendidik dan mengajar orang-orang kampung. Alhamdulillah, kata Pak Kiai. Cuman sebelum kamu pulang, tolong Pak Kiai. Tolong apa Pak Kiai? Mulai besok Pak Kiai kasih waktu 3 hari. Tolong bawa ke sini makhluk yang paling jelek. Tolong bawa ke sini, tunjukkan sama Pak Kiai makhluk yang paling jelek. Iya Pak Kiai. Besok pagi mulai berangkat, jalan ke pasar, cari makhluk yang paling jelek. Akhirnya ketemulah gembel, rambut tidak terurus, bajunya kumuh, tidak pernah mandi, namanya gembel. Macam-macam barang yang dibawanya yang nggak berguna gitu. Tapi didekatinya, bang, boleh nggak saya minta tolong? Tolong apa? Tolong ke pondok nemui Pak Kiai saya. Boleh. Dalam hati si santri ini, inilah manusia paling jelek kan. Sudah jadi manusia, mandi juga enggak pernah gitu kan, pakaian yang kumuh apalagi ibadah. Inilah makhluk paling jelek kan. Jalan berdoa. Di pertengahan jalan kepikirlah sama si santri ini tadi. Ya sekarang dia ini jelek. Dia tidak terurus badannya dan dia tidak beribadah. Tapi kalau besok lusa dia dikasih Allah hidayah, mungkin dia lebih taat dari saya, mungkin dia lebih berilmu dari saya. Sebab saya tidak tahu nasib dia di kemudian hari. Boleh jadi dia lebih baik dari saya. Dalam pikiran santri tadi, itu yang selalu merasuk dalam pikirannya. Akhirnya dia ngomong kepada si gembel itu, bang, kenapa nggak jadi ke tempat Pak Kiai? Nggak jadi? Enggak. Terus ya udah balik lagi ke tempat semula. Kembali, nggak jadi tempat Pak Kiai. Pulanglah si santri tadi, ngurung diri dalam kamar sampai malam, sampai pagi besok. Besok pagi jalan lagi mencari makhluk yang paling jelek, ingin dipersembahkan sama Pak Kiai. Begitu jalan, ketemulah anjing kurapan kurus pula. Nah inilah makhluk paling jelek kan. Sudah dia binatang, anjing pula, kurapan, kurus. Digendongnya lah si anjing tadi. Dalam pikiran inilah makhluk paling jelek kan. Nah terus kemudian digendong, akan dipersembahkan sama Pak Kiai. Di perjalanan berpikir, ini kan anjing, Allah ciptakan dia ini tidak punya tanggung jawab. Kalau dia mati enggak akan ditanya.
Kalau saya mati akan ditanya, akan diminta tanggung jawab. Lebih beruntung dia daripada saya. Berarti bukan dia yang paling jelek tuh. Sebab dia diciptakan Allah sebagai binatang dan dia tidak diminta pertanggungjawab kalau dia mati. Sedangkan saya sebagai makhluk, sebagai manusia, kalau mati akan diminta tanggung jawab. Akhirnya dilepaskannya anjing itu. Begitu sudah dilepaskannya, pulang dia ke pondok, masuk kamar, ngurung diri sampai besok hari ketiga, hendak keluar dari kamar, nangis sejadi-jadinya. Sore-sore dipanggil sama Pak Kiai. Nah, sini. Sudah dicari apa yang Pak Kiai suruh? Sudah Pak Kiai. Nah, hadap dia sama Pak Kiai. Mana? Begini Pak Kiai. Pertama saya keluar, ketemulah gembel. Pikiran saya dialah yang paling jelek. Pada akhirnya saya berpikir, ya sekarang dia jelek. Besok lusa kalau Allah kasih petunjuk, mungkin dia lebih baik daripada saya. Berarti saya sudah berburuk sangka sama dia. Lalu kemudian besoknya kemarin saya temu anjing yang kurus, kurapan. Lalu saya gendong. Pikiran saya inilah makhluk paling jelek. Tapi kemudian di perjalanan saya berpikir, anjing ini binatang, kalau dia mati tidak diminta tanggung jawab oleh Allah. Sedangkan saya sebagai manusia, kalau mati nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Berarti lebih beruntung dia daripada saya. Jadi Pak Kiai, ternyata saya pakai makhluk yang paling jelek itu Pak Kiai. Sudah nuduh orang lain lebih jelek dari saya. Padahal saya tidak tahu, kalau Allah berkehendak mungkin dia lebih baik daripada saya besok lusanya. Ya sekarang segembel tu gembel, besok lusa boleh jadi dia lebih berharga, lebih mulia daripada saya. Jadi ternyata Pak Kiai, maaf Pak Kiai, saya yang paling jelek, saya makhluk yang paling jelek itu Pak Kiai. Nuduh-nuduh orang, berburuk sangka sama orang, sehingga inilah diri yang paling jelek Pak Kiai. Alhamdulillah, kata Pak Kiai. Nah ini yang saya minta, ya, berilmu banyak tapi jangan pernah merasa punya ilmu. Punya harta banyak, jangan pernah merasa punya harta, karena semuanya itu dah titipan Allah. Berpangkat tinggi, jangan pernah merasa punya jabatan tinggi, karena itu semua titipan Allah, kelak akan diminta tanggung jawab. Oleh karena itu, maka apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, kita rawat dengan baik, kita gunakan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu gambarannya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan iman? Ya, jaddidu imanakum, kata Nabi kepada para sahabat, perbarui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kamu harus banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, ini salah satu cara meningkatkan iman. Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Maka saya pesan kepada Ananda Al-Jidan supaya banyak berzikir. Ya, sebut la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis kursi, Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Nah, ini jadi oleh karena itu perbanyaklah zikir. Ananda Zidan walaupun sudah jadi polisi, jadi pejabat, iman itu sangat penting. Gantungkan hati kepada Allah, insya Allah selamat. Ya, oleh karena itu meningkatkan iman, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Nah, zikir ini banyak, bisa baca Al-Quran. Nah, dari bisa tasbih, bisa tahmid,
sedekah dan lain sebagainya, itu zikir semua. Ya, tetapi dari sekian banyak zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu adalah zikir la ilaha illallah. Maka banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Tetapi untuk pengamalan zikir la ilaha illallah ini mesti kita pelajari dulu dari yang ahlinya. Ya, kalimatnya sama, tetapi kalau tidak dipelajari dari yang ahlinya, ibarat buah yang tidak ditanam. Ya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya, kalimat thayyibah itu bagaikan pohon yang rindang, pohon besar. Akarnya menancap sampai ke dasar bumi, dahannya menjulang sampai ke langit. Nah, kalau sudah akarnya menancap sampai ke dasar bumi, dahannya menjulang sampai ke langit, itu artinya kokoh. Nah, diterpa angin saja tidak akan rubuh. Kenapa? Karena dia ditanam. Tapi kalau kalimatul khabisat, ya, bagaikan bibit yang tidak ditanam. Jagung misalnya, jagung disebar, kalau nggak ketahuan sama ayam sama burung mungkin tumbuh, Pak. Tapi kalau ketahuan sama burung, udah diambil burung, nggak jadi tumbuh. Tapi kalau ditugal, masukkan bibitnya, ditutup sama tanah, tiba-tiba tumbuh aja dia. Akarnya menancap, dahannya keluar. Nah, dia jadi tanam. Jadi mengamalkan zikir la ilaha illallah mesti ditanam oleh yang ahlinya. Dalam bahasa tarekat namanya talqin zikir. Nah, makanya dulu ada anggota dari Siliwangi dulu kalau mau tugas ke daerah selalu ke Abah dulu minta talqin zikir. Ya. Jadi dari ABRI ya kalau mau tugas dulu ke tim-tim dulu. Ada ya rombongan ke Suryalaya minta talqin sama Abah. Ya, akhirnya mereka alhamdulillah selamat pulang, ya semuanya selamat. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Najidan, saya pesan tanamkan iman dalam hati, gantungkan hati kepada Allah. Satu, yang kedua belajarlah dari talqin mayat. Nah, ini talqin mayat. Nah, nggak tahu di sini ada nggak kalau mayat sudah dikubur itu ditalqin. Namanya talqin mayat. Ada Pak ya? Ya, namanya talqin mayat. Apa bunyi talqin mayat itu? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua malaikat kepadamu, janganlah engkau takut karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, apa agamamu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, Islam agamaku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Itu kapan dibaca itu Pak? Ketika mayat sudah dikubur. Dengan tidak bermaksud menyalahkan ya, tapi perlu kita renungkan. Lagi hidup aja susah bener hafalnya Pak. Ini udah mati, udah dikubur di tanah, diajarin. Tapi nggak apa-apa, karena semuanya itu isyarat. Ya, semua syariat mesti ada tujuan. Siapa yang ditalqin tadi? Si mayat yang sudah dikubur. Apa itu mayat? Yang mati. Apa itu mati? Apa itu kuburan? Ini kuburan. Tubuh kita ini kuburan ya. Ini kuburan berjalan, inilah tubuh kita ini. Nah, si mayat itu siapa? Hati yang tidak ingat Allah itu mayat Pak. Yang sudah terkubur, yang sudah mati dikubur itu talqinkan. Ya. Jadi hati yang sudah nggak ingat Allah itu berarti mayat yang sudah dikubur. Laqinu mautakum, yang mati talqinkan, ajarkan. Jadi jangan nunggu dikubur di tanah Pak.
Sekarang lagi terkubur. Kalau hati kita nggak ingat Allah, itu perlu ditalkinkan mayat yang sudah dikubur. Apa bunyi talkinnya? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah, mereka munkar dan nakir. Bila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawablah dengan lisan yang fasih, Allah Tuhanku. Yang jawab itu siapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci lidahmu, tidak bisa ngomong lagi, Pak. Berarti apa? Bukan mulut yang ngomong. Misalnya, ya, Pak siapa nama? Pak Heru, ya Pak Heru. Nah, misalnya ini contoh. Heru, siapa Tuhanmu? Tanya ke sini. Siapa yang nanya? Gunakan akal. Yang menjawab hati nurani. Jangan nunggu dikubur. Sekarang, Pak Heru, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih, keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Bukan ucapan mulut. Buktikan kalau kau bertuhan sama Allah. Kau ikuti ajarannya, kau tunduk kepada aturannya, apa tidak? Kau kenali dia, kau sudah ketemu dia. Kalau belum, bohong, kau bertuhan sama Allah. Nah, jadi sekarang tanya, gunakan akal kita untuk bertanya, benar nggak saya ini sudah bertuhan sama Allah? Ya. Nah, kalau nafsu kita yang menjawab salah, dia digebuk. Apa itu digebuk? Jadi penyesalan. Ya. Jadi nggak tenang. Hidup kita nggak terarah. Kenapa? Nggak tahu siapa Tuhan kita. Jadi jangan nunggu dikubur di tanah. Sekarang tanya. Allah Tuhanku, sudah kenal belum kau sama Tuhanmu? Sudah ketemu dia? Sudah kau ikuti perintahnya? Larangannya sudah kau tinggalkan? Kalau tidak, bohong kau bertuhan sama Allah. Jadi jawabnya bukan mulut, tapi perilaku kita. Tunjukkan kalau kita bertuhan sama Allah. Nah, salah satu bukti, Pak, saya contoh. Saya punya teman. Dia itu masih bujang. Dia pimpinan kantor di satu perusahaan di Jakarta sekitar tahun 90-an. Gajinya 20 juta ketika itu. Nah, lalu dia ini termasuk, ya, bukan kiai, bukan. Ya, dia bukan pula dari pondok pesantren, bukan. Cuman dia dari kampung diajarkan orang tuanya rajin sholat. Kalau hari Jumat, dia tinggalkan kantornya, dia ke masjid. Kalau waktu-waktu biasa, dia gelar sejadah di kantornya, itu di ruangannya, dia sholat. Rupanya yang punya perusahaan itu non-muslim, Pak. Ya, tidak senang dia kalau ada karyawan yang sholat. Sehingga ada yang lapor bahwa bapak itu pimpinan itu kalau di Jumat dia tinggalkan kantor, dia pergi ke masjid sholat Jumat. Nah, marah si karyawan pimpinan ini. Dipanggillah dia. Saya dengar katanya, kamu kalau hari Jumat meninggalkan ruangan karena kamu ke masjid. Iya Pak, saya sholat Pak. Saya menggaji kamu bukan untuk sholat. Saya menggaji kamu untuk kerja. Kan kamu pilih, mau sholat atau mau kerja? Ya, kalau mau sholat tinggalkan perusahaan ini. Baik Pak, kalau itu maunya Bapak, mulai sekarang saya tinggalkan kantor ini, saya akan keluar. Bukan Bapak yang kasih rezeki saya, Allah yang kasih rezeki saya. Saya dapat rezeki Allah bukan dari sini aja. Akhirnya keluar, ditinggalkan Pak 20 juta sebulan Pak. Daripada dia akan meninggalkan sholat, lebih baik dia meninggalkan pekerjaan itu. Itu yang tahu dia, yakin dia dengan adanya Allah. Walaupun dia belum mengenal secara tuntas, ya, tapi sudah yakin adanya Allah. Nah, pegang teguh itu. Ya,
Apalagi kita ya hidup di masyarakat ya, pada Ananda sebagai seorang polisi tentu banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Nah, saya harap selalu bersabar, gantungkan hati ke Allah. Ya, insya Allah selamat. Jadi oleh karenanya menanyakan siapa Tuhanmu bukan jawaban mulut tapi tingkah laku kita. Benar enggak kita bertahan pada Allah? Buktinya kita sholat. Ya. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Apa yang disuruh kita kerjakan. Itu buktinya kita bertuhan ke Allah. Tapi kalau mulut kita, saya bertuhan pada Allah, Tuhanku Allah, tapi sholat enggak, puasa enggak, kerjanya maling, korupsi, bohong, bertuhan sama Allah. Itu satu. Yang kedua yang akan saya uraikan itu ya, kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Benarkah kau berkiblat kepada Baitullah? Ya. Secara lahiriah kita sholat menghadap ke Baitullah di Mekah. Itu kiblatnya tubuh. Kiblat itu apa? Arah, menghadap. Apa yang dimaksud kiblat yang sesungguhnya itu adalah hati kita sendiri. Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itulah si Baitullah asli. Menghadap enggak kita ke hati kita ketika kita melangkah untuk bekerja? Hadapkan ke Allah, tanya ke hati nurani. Ya, benar enggak ini? Kalau bertentangan dengan hati nurani, jangan. Sebab itu tidak menghadap kiblat. Kadang-kadang kita nih Bapak Ibu melangkah jarang menghadap ke kiblat. Menghadapnya ke duit, wani piro. Ya, walaupun bertentangan dengan hati kita, tapi kena ada duitnya, tinggalkan kiblatnya. Nah, ini banyak yang celaka nih, ya, karena nggak menghadap kiblat. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, dari hal-hal seperti ini perlu kita renungkan. Ya, terakhir ingin saya sampaikan khususnya kepada Ananda Adidan, alhamdulillah Ananda diterima sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan Ananda selalu mendapat bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan jabatannya bisa naik terus. Rahmat Allah itu akan ditambah-tambah. Nah, dan mudah-mudahan Ananda selalu dalam bimbingan dan mendapatkan jabatan-jabatan yang sesuai dengan kehendak dan ridhonya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita doakan mudah-mudahan Ananda Adidan Isman Surya Pratama diberi Allah umur yang panjang, sehat lahir dan batin, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, jabatannya selalu dinaikkan oleh Allah. Nah, juga akan menjadi kebanggaan bagi orang tua, insya Allah mampu membantu dan meringankan beban dari orang tuanya. Amin, Allahumma amin. Ala hadiniyah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wal 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ayati min jami'il khalaqil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man nafa bima 'alima fa sayu'tiru 'azima. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li asatizina wa li masyayikhina wa liman ahabba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawainahum minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka haqqan wa anta lam tazal li zalika ahlan ya muyassira kulla asir ya jaga kulla kasir ya sahiba kulla farid ya mughniya kulla faqir ya muqawwiya kulla da'if ya mamana kulla faqir yassir alaina kulla asir wa tayyisiru alayka yassir Allahumma ya man la yatarjul bayi wa tafsir hajatuna ilaikal kasir wa anta alimun ya khabir Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal mu'immat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya rafi'al darajat Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya mujibal da'wat Allahumma ya arhamar rahimin irham ya akhina al-Zidan Isman Surya Pratama bin Bambang Suryadi Allahumma tawil umurahu wa sa'isadahu wa nawir qalbahu wa sabit imanahu wa wasi'al dhaqahu wa ilal khari qaribuhu wa nisari ab'iduhu waqdi hawaijahu fi din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. هل أتى على الإنسان حين